Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Wahyuni, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Subang, Unit Kerja SMP Negeri 2 Jalan Cagak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan refleksi dan kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percayai mengenai murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya akan memulai dengan membahas pertanyaan yang pertama. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa tindakan tegas dan hukuman akan membuat siswa lebih baik. Saya kerap memberikan teguran dan hukuman kepada siswa saya yang melanggar peraturan, misalnya membolos atau kehadiran di kelasnya tanpa keterangan lebih dari 3 kali. Saya akan memberinya hukuman dan teguran dengan tujuan agar mereka lebih disiplin. Itu yang pertama. Berikutnya, dalam pembelajaran, saya kurang memperhatikan karakteristik siswa. Saya juga kurang memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan anak-anak, sehingga kurang memberikan kebebasan dalam membuat model tugas-tugas yang diberikan. Dalam pembelajaran, saya selalu fokus terhadap tercapaian kriteria ketuntasan minimum atau KKM, sehingga sering mengabaikan kebahagiaan siswa. Selain itu, saya kurang memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi, sehingga kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, pada saat pembagian rapor, saya sering mengumumkan peringkat 1 sampai dengan 10 dengan tujuan supaya siswa lebih termotivasi dan tertantang untuk mengejar prestasi. Dan yang terakhir adalah, saya tidak pernah melakukan refleksi pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, pikiran dan perilaku saya yang berubah adalah, yang pertama, saya tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, karena hal itu hanya akan membuat siswa menjadi dendam dan mendidiknya menjadi pribadi yang tidak jujur karena takut terhadap hukuman. Saya harus menuntun mereka dengan sabar dan ikhlas. Dalam menuntun mereka, saya akan mengingat 3 semboyan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo. Saya harus bisa memberikan teladan yang baik. Kemudian ing madyo mangun karso. Ketika di tengah-tengah mereka, saya harus bisa memberikan motivasi dan semangat, dan tuturi handayani, yaitu ketika di belakang mereka, saya harus bisa mendorong mereka. Yang kedua, dalam pembelajaran, saya harus mempertimbangkan kodrat anak, yaitu anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga saya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam pengumpulan tugas. Misalnya, mereka dapat mengumpulkan tugas baik dalam bentuk foto, kemudian gambar, video, poster, ataupun tulisan ilmiah. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya bahwa setiap anak memiliki potensi, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga saya harus memberikan pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sedangkan kodrat zaman artinya saya harus mempersiapkan anak didik saya agar mereka dapat beradaptasi dan berkarya sesuai zamannya. Misalnya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang dapat menstimulus keterampilan abad 21. Yang keempat, pemberian ranking harus saya hindari karena kodrat anak berbeda-beda. Untuk memberikan motivasi, bisa sesuaikan dengan bakat dan minat siswanya. Kemudian yang kelima, dengan adanya refleksi pembelajaran akan diperoleh informasi positif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan pembelajaran. Berikutnya adalah apa yang segera saya terapkan
agar kelas saya mencerminkan nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah memberikan variasi tugas sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang ketiga adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemilihan media pembelajaran, baik itu berupa video, audio, ataupun gambar, dan pemilihan model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan atau menstimulus keterampilan kecakapan abad 21. Kemudian yang keempat adalah memberikan variasi penilaian berdasarkan bakat dan minat. Dan yang kelima adalah mengajak siswa untuk memberikan refleksi setelah proses pembelajaran berlangsung. Demikian refleksi dan kesimpulan tentang modul 1.1. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.